Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Yulia Rahmin. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi manajemen Kampus Payakumbuh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Ada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Manajemen Strategik. Mata kuliah Manajemen Strategik ini merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah Manajemen Strategik hadir untuk memberikan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa diinformasikan pengetahuan mengenai manajemen strategik untuk perusahaan yang meliputi 3 tahapan utama, yakni memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi, dan terakhir mengevaluasi strategi tersebut. Nah, diharapkan dari pemahaman konsep yang meliputi 3 tahapan tersebut, mahasiswa dapat mengimplementasikannya pada kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, program studi kami memiliki 4 profil lulusan, yakni yang pertama, memiliki kemampuan manajerial dalam menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis, serta menangkap peluang secara kreatif, serta inovatif dengan mempertimbangkan risiko, tanggung jawab, sosial, lingkungan, dan teknologi. Yang kedua, memiliki kemampuan pemikiran kritis dan analitis dalam pemecahan permasalahan yang terkait dengan manajemen dan bisnis. Nah, yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan manajemen dan bisnis dengan kerja sama tim. Kemudian, meningkatkan kompetisi dengan studi lanjut serta sertifikasi kompetisi serta keinginan belajar sepanjang hayat. Kemudian, profil lulusan ini diturunkan ke dalam 7 capaian pembelajaran lulusan, yang mana 2 dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diimplementasikan pada mata kuliah manajemen strategik, yakni CPL 3 dan CPL 5. CPL 3 mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan organisasi bisnis, dan CPL 5 mampu berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan manajemen dan bisnis. Sementara itu, capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategik terdiri dari 1. Mampu berpikir strategis, komprehensif, dan terintegrasi di dalam memahami area manajemen fungsional perusahaan dari sudut pandang strategis. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kondisi perusahaan dalam lingkungan kompetisi, serta menentukan posisi strategis bersaing untuk lebih lanjut menghubungkan dengan berbagai isu strategis di dalam praktiknya. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan dan kegagalan organisasi bisnis dari sudut pandang manajemen strategis. Yang keempat, memahami berbagai teknik analisis di dalam melakukan penilaian terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan di dalam menyusun dan mengembangkan strategi. Yang kelima, mampu mengidentifikasi persaingan bisnis dan merekomendasikan alternatif strategi di dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang materi pembelajaran. Yang pertama, overview manajemen strategik, kemudian evaluasi visi dan misi bisnis, kemudian evaluasi ancaman dan peluang eksternal, berikutnya evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, kemudian strategi-strategi di dalam tindakan, berikutnya analisis pilihan strategi, berikutnya implementasi strategi pada isu manajemen dan operasi, berikutnya implementasi strategi pada isu pemasaran dan keuangan, dan berikutnya implementasi strategi pada isu research and development serta sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah evaluasi strategi.
Baiklah, setelah memberikan gambaran singkat tentang mata kuliah manajemen strategik, berikutnya saya akan menjelaskan implementasi TIA yang saya gunakan dalam pengajaran. Yang pertama, delivery. Ini bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, yakni dengan metode ceramah yang kemudian diikuti dengan penyampaian bahan kuliah dari textbook. Salah satu textbook ataupun e-book yang saya wajibkan kepada mahasiswa yakni berjudul Strategic Management Concept and Case yang ditulis oleh Davis Alfred. Kemudian juga diikuti dengan beberapa artikel-artikel yang relevan untuk mendukung setiap pertemuan subbab. Seperti misalnya artikel What is Strategy yang dipublikasi pada Harvard Business Review. Kemudian ada lagi A Contingency View of Porter Generic Strategy dan beberapa artikel lainnya. Konsep pembelajaran manajemen strategik menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Sehingga setiap mahasiswa itu diberikan proyek individu. Setiap minggunya mereka akan mempresentasikan progres proyek mereka. Teknik yang kedua yakni interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus langsung di dalam kelas, sehingga pada saat melakukan perkuliahan, saya mendorong mahasiswa untuk terus berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan serta diskusi, sehingga kelas menjadi lebih dua arah. Kemudian, saya juga menggunakan Learning LMS atau iLearn Universitas Andalas sebagai salah satu media untuk mahasiswa melakukan submit tugas, submit project, kemudian sharing bahan perkuliahan. Kemudian yang terakhir adalah assessment, yakni bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah manajemen strategik. Karena mata kuliah ini adalah menggunakan konsep PJBL, Project Based Learning, sehingga 50% penilaian harus dari hasil proyek. Secara lebih rinci, contohnya saya bisa gambarkan ada satu penilaian hasil berupa UTS dan UAS dengan bobot 20% masing-masingnya. Kemudian penilaian progres atau proses, di sini ada laporan tugas proyek yang bersifat individu, kemudian tugas mingguan kemajuan proyek, ini sifatnya individu juga, kemudian kuis, kemudian ada presentasi atau partisipasi, kehadiran, yang mana bobot keseluruhannya nanti adalah menjadi 100%. Kemudian saya juga tidak lupa menilai sikap, misalnya tindakan-tindakan seperti plagiarism, unetis, dan lain-lainnya, yang mana komponen ini akan mempengaruhi keseluruhan nilai yang didapatkan jika sikap menjadi kurang baik. Adapun rancangan proyek adalah proyek bersifat individu, yang mana mahasiswa diminta untuk membuat analisis manajemen strategi untuk sebuah perusahaan, yang mana perusahaan ini ditentukan oleh saya sebagai seorang pengampu mata kuliah berdasarkan konsep dari setiap materi pembelajaran. Kemudian mahasiswa diminta untuk melakukan analisis mulai dari proses penentuan visi misi dan tujuan sampai nanti evaluasi pada perusahaan tersebut, yang mana nanti mereka akan mempresentasikan proyek tersebut. Oke, baik. Nah, berikut akan saya tampilkan video proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pertemuan yang ke-14 ya, yang mana hari ini topik kita akan berbicara tentang pengevaluasian strategi. Nah, kalau teman-teman masih ingat bahwa di dalam strategi itu ada 3 proses. Proses yang pertama adalah formulasi strategi, kemudian yang kedua implementasi strategi, dan yang terakhir adalah strategi. Kemudian di dalam tahapan pengevaluasian strategi ini penting dilakukan oleh organisasi karena ada beberapa hal, nanti kita lihat apa saja. Oke, sebelum kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Berdoa di persilakan.
Oke, sebelum masuk ke pengevaluasian strategi, teman-teman masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Keuangan dan pemasaran. Implementasi pada isu Pemasaran dan keuangan. Nah, masih ingat apa saja yang kita pelajari di dalam isu pemasaran? Apa saja? Marketing mix dan STP. Kemudian di isu finance ataupun keuangan ada apa? Laba rugi. EBIT, ROE atau segala isu yang berkaitan dengan keputusan keuangan. Maka seperti bagian yang ada di slide-nya, ini adalah yang kemarin. Maka measure and evaluation performance itu memang ada tahapan terakhir di proses manajemen strategi. Kita mulai. Nah, apa saja objektif kita atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pertama adalah adanya nanti memiliki hakikat evaluasi strategi. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan kerangka praktis untuk mengevaluasi berbagai strategi. Dan yang ketiga, memahami balance scorecard. Oke, kita masuk yang pertama, hakikat dari evaluasi strategi. Dalam organisasi, misalnya kita sudah membuat strategi yang bagus atau memformulasikan strategi yang sangat bagus. Kemudian juga kita melakukan implementasi yang bagus terhadap strategi. Tapi itu akan usang. Nah, kenapa usang? Karena adanya perubahan lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Oleh karena itu, esensial kita melakukan evaluasi strategi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tangan dari strategi yang kita lakukan. Nah, karena apakah strategi yang kita lakukan di tahun lalu itu kira-kira masih bisa dijalankan nggak di tahun depan? Nah, ini perlu dievaluasi lagi, apakah bisa atau enggak, bergantung kepada lingkungan eksternal dan internal yang berubah. Sehingga evaluasi strategi ini adalah bagian yang sangat vital bagi organisasi. Kira-kira apakah menurut teman-teman ada organisasi yang tidak melakukan evaluasi? Nah, mereka akan selalu melakukan evaluasi. Jadi evaluasi yang bagus itu adalah evaluasi yang sistematis. Di sini kita bisa lihat kenapa evaluasi strategi ini penting. Yang pertama adalah karena organisasi itu menghadapi lingkungan yang sangat dinamis. Kalau misalnya lingkungan eksternal ataupun internal tetap, maka kita tidak perlu melakukan evaluasi, karena tidak ada yang berubah di sana. Tapi karena lingkungannya ini dinamis, jadi sangat penting untuk melakukan evaluasi strategi. Oke. Kemudian yang kedua, kenapa strategi evaluasi ini penting? Yang memastikan bahwa di organisasi tercapai. Nah, misalnya kita melakukan evaluasi itu pasti untuk melihat apakah benar tujuan organisasi tercapai atau tidak. Jadi itu pentingnya melakukan evaluasi strategi. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik. Nah, dalam tahap melakukan evaluasi strategi ini ada umpan balik. Kemudian ada 3 aktivitas dasar yang dilakukan dalam mengevaluasi strategi. Yang pertama itu adalah penyelidikan atas landasan yang mendasari strategi perusahaan. Jadi kita lihat dulu apa landasan yang mendasari adanya strategi tersebut. Misalnya kita mau mengembangkan produk, ya apa dasar kita melakukan strategi produk tersebut. Kemudian yang kedua, perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Jadi pada saat kapan kita tahu bahwa ada hasil yang diharapkan, itu pada saat kita memformulasi strategi. Kemudian hasil yang sebenarnya kapan didapatkan? Setelah mengimplementasikan strategi. Kemudian di sini dibilang katakan bahwa kita lihat perbandingan antara yang sebelum kita lakukan dengan yang setelah kita implementasikan hasilnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengambilan tindakan korektif. Kriteria dalam melakukan pengevaluasi strategi ini menurut Rumel. Ini nama orang ya, nama lengkapnya adalah Richard Rumel. Dia mengemukakan 4 kriteria dalam hal
melakukan evaluasi strategi. Yang pertama ada C yang pertama disebut dengan konsisten. Kemudian C yang kedua Konsonans. kemudian ada feasibility dan effectiveness. Nah, kita lihat satu persatu. Apa yang maksud dengan konsistensi? Konsisten, ya. Ada semangat konsisten ya. Konsistensi ya konsisten dalam hal apa kira-kira? Tujuan. Ya. Konsistensi yang dimaksudkan di sini adalah proses melakukan evaluasi strategi itu harus dilihat apakah tujuan organisasi konsisten dengan adanya berbagai strategi. Misalnya kan kita sudah menentukan dari awal ada visi, misi, dan tujuan. Dan tujuan ini tidak boleh berubah di akhir itu, walaupun strateginya berubah-ubah. Berarti proses konsisten dari Rumel ini dia melihat kira-kira ada perubahan tujuan nggak dari organisasi yang awal dengan yang akhir dengan adanya beberapa strategi yang diterapkan. Tuh yang disebut dengan konsistensi. Kemudian ada konsonans. Konsonans adalah kesesuaian penyusunan strategi dengan tren. Contohnya seperti ini, pada saat sekarang organisasi itu sering menyediakan tempat ramah anak di perusahaannya gitu. Itu karena ada tren wanita banyak bekerja. Nah, wanita sebagai dia tugasnya sebagai seorang pekerja, kemudian dia juga punya tugas sebagai ibu. Maka ada strategi perusahaan untuk menciptakan tempat khusus bagi anak di perusahaan. Nah, berikutnya ada feasibility. Kelayakan yang dilihat di sini adalah kelayakan sumber daya. Jadi dalam kita menyusun sebuah strategi itu tidak diperbolehkan mengalokasikan seluruh sumber daya dalam satu strategi. Kenapa kira-kira? Karena kita punya strategi-strategi yang lain. Kalau semuanya masuk ke dalam satu strategi, berarti tidak ada resource lagi untuk strategi yang lainnya. Sehingga di sini dia nilai apakah strategi A ini memiliki kelayakan dari sumber daya. Berikutnya berkaitan dengan competitive advantage ini, kira-kira organisasi ini masih memiliki keunggulan dalam bersaingnya atau ada perubahan dalam competitive advantage. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, yakni kerangka kerja evaluasi strategis. Lihat dulu bahkan ini bagaimana proses kita melakukan evaluasi strategi. Itu ada tahapan-tahapan. Aktivitas satu di sini adalah mereview dasar-dasar dari strategi yang kita lakukan. Aktivitas dua mengukur kinerja organisasi, dan aktivitas ketiga adalah taking corrective action. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, langkah yang pertama mengkaji ulang landasan strategi. Apa yang kita lakukan dalam mengkaji ulang landasan strategi ini, yakni mengembangkan revisi dari matrik EV dan IV. Matrik EV dan IV masih ingat ya? External factor evaluation dan internal factor evaluation. Nah, kemarin kita sudah buat matrik IV-nya di awal waktu formulasi strategi. Maka sekarang kita mengembangkan revisi dari matrik IV dan EV tersebut. Kenapa harus direvisi matrik IV dan EV-nya? Matrik IV dan EV itu perlu direvisi kalau semisal apakah misalnya tentang kekuatan, apakah kekuatan kita ini masih menjadi kekuatan. Karena kan proses dari implementasi awalnya yang formulasi sampai implementasi itu kan ada waktunya. Di dalam waktu tersebut pasti ada perubahan-perubahan yang dialami oleh organisasi, baik dari lingkungan internal ataupun dari lingkungan eksternalnya. Sehingga misalnya kemarin kita menetapkan bahwa kekuatan organisasi itu adalah pesaing tidak ada. Nah, itu kan tahun lalu gitu. Sekarang kan mengevaluasi, maksudnya itu kan awal tahun. Kita melakukan evaluasi itu akhir tahun. Nah, selama 1 tahun pasti sudah ada perubahan dong. Gak mungkin selama 1 tahun itu pesaing kita tetap nggak ada. Nah, bisa jadi di bulan ke-6 muncul satu pesaing yang dekatan dengan kita. Nah, sehingga di akhir
melakukan revisi terhadap fix tiket atau DP tersebut. Aktivitas berikutnya setelah itu yakni bandingkan matrik IV dan EV pada saat sebelum implementasi dengan setelah mengimplementasi pada saat evaluasi. Apa yang berubah di sana? Kemudian langkah yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Apa saja kinerjanya? Membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Hasil yang diharapkan ini pada saat kapan? Pada saat kita memformulasikannya. Kemudian penyelidikan terhadap penyimpangan lingkungan yang terjadi. Kemudian evaluasi kinerja individu, artinya evaluasi kinerja karyawan dan organisasi. Nah, selain itu kita juga harus membandingkan compare performance di waktu yang berbeda. Berikutnya mengambil tindakan korektif. Oke ya, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini bagaimana maksud dari 3 aktivitas tadi. Nah, aktivitas yang pertama ini mengkaji ulang landasan teori. Berarti di sini revisi internal calculation. Siapkan revisi untuk evaluasi matrik IP serta juga revisi untuk matrik FV. Kemudian bandingkan keduanya. Kemudian setelah kita bandingkan, apakah ada perbedaan yang signifikan dari setelah sebelum direvisi dengan setelah revisi? Ada nggak perbedaan yang sangat signifikan di sana? Kalau misalnya ya ada perbedaan, berarti perlu corrective action, perlu tindakan korektif. Misalnya kekuatan kita bertambah gitu, berarti strategi kita juga bisa berubah karena ada kekuatan yang bertambah tadi gitu. Nah, strategi yang berubah ini adalah corrective action. Kalau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan, no di sini ya, berarti lanjut ke aktivitas kedua, yakni melakukan pengukuran kinerja organisasi. Nah, lihat kinerjanya. Tadi di awal kita sudah menyusun kinerja, apakah kinerja kita itu tercapai atau tidak. Kalau dia masih tercapai, berarti no gitu ya. Artinya kinerja kita sudah sesuai kok dengan tujuan gitu. Maka kita bisa lanjutkan strategi yang sama untuk berikutnya. Tapi apa yang terjadi kalau kinerjanya tidak sesuai dengan tujuan? Corrective action. Nah, oke, bisa dipahami materi sini? Bisa. Kapan kita melakukan corrective action? Jika ada perubahan. Kita bisa mengambil corrective action itu ada 2 keadaan. Yang pertama yaitu ketika ada perbedaan yang signifikan, baik itu berlebih dari yang kita harapkan atau berlebih atau berkurang pada IV dan EV-nya setelah dibandingkan. Yang kedua yaitu ketika kinerja organisasi kita ini bisa berlebih atau kurang dari yang kita harapkan di tujuan aplikasi yang kita tuju. Pada saat terjadi signifikan perubahan yang signifikan pada IV dan EV serta pada kinerja. Nah, kan ke balance scorecard. Balance scorecard itu adalah alat evaluasi strategi yang menggunakan ukuran kualitatif ataupun kuantitatif. Contoh balance scorecard, dia menggunakan 6 evaluasi atau key attribute. Yang pertama ada dari segi customer, kemudian dari segi manager employees, kemudian operation atau proses, kemudian ada community, social responsibility, business ethic, dan financial. Dan bentuk tabel, kemudian ada manager, tanggung jawab. Nah sekarang apa
Google ya. Customer dari Google. Siapa? Spesifik. Menurut laporan manajemen strategik ini, teman-teman juga harus menggunakan intuisi dan kemampuan analitik. Jadi ada diskusi. Pertanyaannya adalah kenapa evaluasi strategi ini merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis, dan menurut Anda metode manakah yang lebih baik, bersifat proaktif atau reaktif dalam melakukan evaluasi strategi? Oke, boleh. Bagaimana? Apakah ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Kenapa evaluasi strategi ini penting bagi kita? Penting karena untuk mencek apakah yang diimplementasikan masih penuh dengan tujuan yang dilakukan. Teman-teman adalah melanjutkan proyeknya untuk laporan manajemen strategi bab keempat, pengevaluasian strategi. Analisis matrik penilaian evaluasi strategi dan kesalahan kesesuaian scorecard. Pembayaran melakukan berbagai strategi untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Berikut strateginya. Yang pertama ada strategi integrasi horizontal. Harus satu saing otomatis termasuk bagian pada analisis SWOT pada Bank Indonesia. Bank Indonesia menggunakan metode SWOT untuk memetakan kegiatan kelemahan manajemen yang dimilikinya. Analisis konteks posisi strategi sirkulasi finansial. Teman-teman tolong dilengkapi bagi yang belum mendukung laporan akhirnya. Nah, yang di samping tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.